Okay, welcome back to my channel, and today I'm going to talk about the basic elementary parts of writing, and particularly I'm talking about phrase. And good luck. Phrase is simply understood as group of words, it's often carrying special meaning. Jadi poinnya itu adalah group of words. Kalau group of words artinya kumpulan dari kata. Kumpulan dari kata yang menyatu dan membentuk makna itu disebut sebagai phrase. And we have some kind of types or classes in phrases: noun, prepositional, adjective, adverb, verb, infinitive, gerund, and absolute phrase. I will explain it to you one by one, and I will give the detailed information so you can understand it simply. The first part is noun phrase. Noun phrase is a phrase that acts as noun in sentence. Jadi yang namanya noun phrase itu adalah frasa yang bertindak sebagai kata benda di dalam suatu kalimat. Noun phrase consists of modifier determiners plus noun. Okay, to make it simple, just take a look at the example. The man buys an expensive car. An expensive car itu adalah noun phrase. Mengapa bisa demikian? Karena the man itu subjek, buys itu adalah kata kerja, an expensive car itu adalah frasa kata benda. Mengapa disebut sebagai frasa kata benda? Karena dia menduduki statusnya atau tempatnya atau posisinya kata benda. Kata bendanya itu apa? Car. Tapi kalau car itu kan satu kata, maka disebut sebagai noun. Tapi karena lebih dari satu kata, expensive car, maka dia frasa. Dan posisinya dia sebagai kata benda di dalam kalimat tersebut. Tapi dia bukan kata benda, tapi frasa kata benda. Jadi ingat, untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan frasa, Anda wajib lihat statusnya. Sama seperti kamu pacaran. Hubungan itu gak penting, yang penting status di dalam hubungan itu. Percuma diajak ke sana kemari, tapi gak pernah dinikahi, statusnya gak pernah pasti. And the next one is prepositional phrase. It is a phrase that consists of a preposition and object. Ada beberapa jenis preposisi: simple, double, compound, and particle. Simple, we have in, at, on, to, for, of, from, up, after, over, under, with, till, and etc. Double, we have into, within, up to, and etc. Jadi yang namanya double itu adalah kumpulan dari simple, kumpulan dari preposisi simple. In, to digabung menjadi double preposition, with and in, within, dan seterusnya. Compound, for example, on behalf of, according to, in front of, from across, and etc. On behalf of itu sudah satu paket, nggak boleh dipisah. Nggak boleh Anda kepentus atau songong gitu ya, menggantinya menjadi in behalf of, itu salah. According to itu wajib according to, nggak boleh Anda menjadikannya menjadi according from, salah itu. In front of itu sudah mutlak pasangannya, nggak boleh Anda kementus kemudian mengubahnya menjadi on front of, itu salah, itu kemaruk itu namanya. From across itu nggak boleh diganti menjadi to across, itu salah. Oke, participle: recording, bearing, concerning, considering, and etc. Oke, just take a look at the example. The people are laughing at the man. The people itu subjek, are laughing itu verb, at the man nggak ada objeknya, tapi menunjukkan preposisi, keterangan posisinya siapa yang ditertawai. The people are laughing, full stop, nggak masalah, orang-orang tertawa. But sometimes we want to know to whom they are laughing. Kepada siapa mereka tertawa, atau mereka menertawai siapa. The people are laughing at the man. At the man itu posisinya di sana sebagai preposisi frasa. Keterangan siapa yang ditertawai. Jadi itu bukan objek. Clear enough? And the next one is adjective phrase. Phrase that acts as adjective in sentence. Frasa yang bertindak sebagai kata sifat di dalam kalimat. Ingat statusnya dia kata sifat. Kalau kata sifat
pasti menerangkan kata benda atau subjek. Contoh, the girl in the cafe is my ex. Gadis yang ada di dalam kafe itu adalah mantan saya. Kalau misalnya in the cafe-nya saya hapus, the girl is my ex, nggak masalah. But sometimes we want to know who is the girl. Kita juga pengen tahu gadis yang mana. The girl in the cafe, oh gadis yang di dalam kafe. Yang di dalam kafe menerangkan gadis itu. Anda juga bisa menggantinya, the girl with red hair is my ex. Jadi gadis yang berambut merah. Yang berambut merah berarti kata sifat, menerangkan kata benda. Masalahnya dia bukan sebuah kata, tapi frasa. Dan dia menduduki kata sifat, menerangkan kata benda. Lebih dari satu kata, in the cafe. Jadi gadis yang berada di dalam kafe itu adalah mantan saya. Yang berada di dalam kafe itu menerangkan gadis itu. Gadis yang mana? That's the point. The next one is adverb phrase. Phrase that acts as adverb in sentence. Ingat dalilnya, kalau adjektif itu pasti menerangkan kata benda, tapi kalau adverb pasti menerangkan kata kerja. Ingat, adverb pasti menerangkan kata kerja. Berarti adverb phrase itu frasa yang bertindak sebagai kata keterangan di dalam kalimat. Just try to make it simple. Take a look at the example. The woman drives bus. Perempuan itu mengendarai bis. Kita harus lebih feminis di sini. In a very high speed. The woman drives a bus. Itu sudah komplit maknanya. Wanita itu mengendarai sebuah bis. Titik, full stop, aman, selesai, fine. But sometimes you want to know about the detailed information. What kind of driving? Gimana caranya berkendaranya? Sangat cepat? Oh, in a very high speed. Jadi in a very high speed itu adalah menerangkan cara dia mengendarai. Itu dikatakan sebagai adverb phrase. Kalau dikatakan sebagai adverb saja, maka the woman drives a bus quickly. Quickly satu kata, maka statusnya dia menjadi adverb. Tapi kalau lebih dari satu kata, in a very high speed atau very quickly, itu berubah menjadi adverb phrase. Mengapa adverb phrase? Karena dia menerangkan how the woman drives. That's the point. And the next one is a verb phrase. A group of main verbs and helping verbs or auxiliaries in sentences. Jadi gabungan lebih dari satu kata kerja. Biasanya kalau kalian hafal 16 tenses, maka akan paham apa itu verb phrase. For the example, I am writing a letter. Am writing. Am itu auxiliary. Writing itu verb in gerund form. Jadi gabungan antara am and writing. Keduanya kata kerja. Kok bisa? Am itu kata kerja bantu atau auxiliary. Writing itu kata kerja utama, verb 1. Tapi karena statusnya ada auxiliary-nya, maka dia tidak boleh verb 1, tapi verb 1 plus ing. Dua kata kerja. I will write. Atau she was writing. Atau she is walking. Is walking itu verb phrase. The next one is infinitive phrase. Phrase that acts as noun, adjective, or adverb in sentence. It contains to plus verb 1 plus modifier. Jadi infinitive phrase itu sama dengan verb infinitive. To plus verb 1. To make it simple, just take a look at the example. I like to drink cold water. To drink cold water itu adalah menggantikan statusnya noun. Tapi dia bukan noun phrase, tapi infinitive phrase. Kok bisa? Karena ada kata to drink. To infinitive. Kalau misalnya I like hot water atau cold water, cold waternya berubah menjadi noun phrase. Tapi karena di sana ada to drink, ada to infinitive, maka statusnya bukan noun phrase lagi, tapi infinitive phrase. Jelas? Kalau misalnya I like cold water itu noun phrase. Tapi kalau I like to drink, ada kata to drink cold water, maka dia bukan noun phrase tapi infinitive phrase. Then another example, to be with you is my aim. To be with you, ada kata to be, to verb 1 be. Itu maka berubah menjadi infinitive phrase, bukan noun phrase.
The next one is gerund phrase. Phrase that acts as noun, adjective, or adverb in sentence. It contains verb ing plus modifier. Sama seperti to infinitive. Kalau to infinitive itu to verb one, tapi kalau gerund itu verb one ing. Dia bisa menempati noun, adjective, adverb di dalam suatu kalimat. To make it simple, just take a look at the example. I enjoy watching at you. Normalnya, kalau subjek, predikat, objek atau subjek, verb, noun itu I enjoy you. You itu noun karena satu kata. Statusnya dia sebagai kata benda di dalam kalimat. Tapi karena Anda menambahkan watching at you, ada kata gerund di sana, maka dia bukan noun lagi tapi gerund phrase. Kok tidak disebut sebagai noun phrase? Karena ada watching, verb ing, maka disebut sebagai gerund phrase. I enjoy watching at you. Contoh lain, being with you is something special. Being with, maka itu disebut sebagai gerund phrase di dalam kalimat tersebut. The last one is absolute phrase. It modifies a whole clause or sentence phrase that acts as adjective in a sentence. To make it simple, just take a look at the example. He stared at the baker, an expressing pretty face. Kalau Anda melihat yang digarisbawahi, an expressing pretty face, itu bisa menerangkan seluruh klausa di dalam kalimat tersebut. Klausanya mana? He stared at the baker, itu klausa. Kok bukan kalimat? Ya karena bukan titik. Jelas? Jadi itu menerangkan makna di dalam klausa tersebut. An expressing pretty face itu juga bisa menjadi keterangan kata sifat to the baker atau cara dia melihat. The last one is word order, tataan kata. Untuk membuat suatu frasa, Anda wajib tahu tataan kata. Yang pertama itu pasti determiner, yang terakhir pasti kata benda. Itu gampang diingat. Determiner itu satuan, kata benda itu apa yang dibicarakan. Determiner itu ada a, to, some, several, many, much, little, few, dan lain sebagainya. Satuan, berapa banyak? Atau yang mana? Masalahnya biasanya keliru itu adalah opini dengan fakta. Perbedaan antara opini dan fakta, kalau opini itu sifatnya subjektif, kalau fakta itu objektif. Subjektif itu artinya relatif. Penilaian satu orang dengan orang lain bisa beda. Apa yang opini? Itu contohnya pintar, bodoh, cantik, jelek, pelit, arogan, jahat, itu semuanya opini, bukan fakta. Yang fakta itu punya beberapa kategori. Bisa dilihat dari ukuran, umur, bentuk, warna, asal-usul, material, purpose. Itu semua harus diurutkan seperti itu. Tidak boleh age mendahului size atau color mendahului shape, nggak boleh. Urutannya wajib size, age, shape, color, origin, material, purpose. Kenapa kok itu disebut sebagai fakta? Karena semua orang pasti menyepakati, tidak ada yang relatif di sana. Ukuran contohnya, semua manusia pasti bilang bumi itu bulat. Ya mungkin ada yang bilang bumi datar, itu teori konspirasi. Semua orang pasti bilang bumi itu besar. Kalau ada orang yang bilang bumi itu kecil, berarti dia nyoba ganti statusnya Tuhan, nempati posisinya Tuhan, bilang bumi itu kecil. Age, umur, itu mutlak. 90 tahun itu tua, 5 bulan itu muda. Gak ada orang yang baru lahir 5 bulan dibilang, oh itu sudah tua, gak mungkin lah. Mikir. Shape, bentuk, semua orang pasti sepakat kalau kelas itu kotak. Gak ada yang bilang kok kelas itu bulat. Kalau ada yang bilang kelas itu bulat, mungkin dia kebanyakan makan tahu bulat. Warna, semua orang pasti bilang langit itu biru. Kalau ada yang bilang langit itu hijau, itu pasti bukan orang Jawa itu. Origin, asal-usul, berasal dari Inggris pastilah, berasal dari Jawa pastilah. Material, plastik, besi, dan lain sebagainya, itu pasti mutlak. Nggak ada orang yang bilang plastik dibilang tahu atau plastik dibilang besi, kan nggak mungkin. Purpose digunakan untuk apa? Kemudian yang terakhir ada noun. Contoh, a silly young Englishman. Nggak boleh Anda membaliknya menjadi a young silly Englishman, itu salah. Harus a determiner dulu, silly itu opinion, young English, age dulu baru origin. Nggak harus semua kategori ada.
2 atau 3 itu sudah cukup memberikan detail informasi untuk kata benda. Yang mana kata benda? Yang terakhir. 2 huge round metal balls. Nggak boleh Anda menulis huge 2 round metal balls, itu salah. Some small red sleeping bag. Nggak boleh dibalik menjadi red small some sleeping bag, itu salah. Jadi itu harus dihafal urutannya. Okay, that's all that I can say about phrase, and hopefully you can understand everything I am saying to you. And hopefully you can keep watching on my other videos, and thank you.